Suka mungkin-mungkin gitu. Mm-mm. Jadi kalau sudah berbuat satu kebaikan yang menurut dia sudah dia lakukan pada anak, kemudian anak tidak mengikuti apa yang dia mau pada suatu hari, itu akan diungkit. Mm-mm. Kamu kecil dulu, papa Nah, mandiin, ya memang dong, gitu ya. ya hal-hal seperti itu. FM Sonora Medan. Selamat pagi sahabat Sonora yang baru saja bergabung di Harmoni Keluarga Women and Parenting. Kali ini bersama Lembaga Karin Kahandira bareng saya Rini Aprianti, dan di studio sudah bergabung Kak Melani Fabiola, founder Karin Kahandira. Selamat pagi Kak Mei. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat terus ya. Amin. Tetap menerapkan protokol 3M. Yes. 3 ember makan ya. Oke, jadi tadi kami kesini sudah pakai masker dan baru buka di sini. Jadi kita kasih tahu ke sahabat Sonora, bukannya nggak pakai masker kan ya? Oh, selalu pakai dong. Selalu pakai. Oke, hari ini kita bicara mengenai toxic parenting. Ternyata nggak cuma temen, nggak cuma pasangan yang bisa jadi toksik, bisa jadi racun dalam hidup kita. Orang tua kita juga bisa jadi toxic parenting, dan kita sebagai orang tua juga bisa jadi toksik ya. Iya, bisa jadi Orang tua yang beracun gitu. Oke. Kita nggak bilang orang tua beracun, kok kayaknya gimana gitu, toksik aja ya, biar nggak terasa gitu ya, nggak terasa sebelnya. Kami, kenapa sih ngangkat topik toxic parenting ini? Ya, karena menurut saya masyarakat itu perlu tahu bahwa toxic parenting itu ternyata banyak loh terjadi di keluarga kita, dan biasanya tidak kita sadari gitu. Padahal dampaknya itu sangat besar buat anak ya, terutama dalam pembentukan karakter anak. Jadi yang namanya toxic relationship tadi yang kata Mbak Rini itu ternyata bukan hanya terjadi dalam hubungan asmara atau pada pasangan kekasih aja. Toxic relationship ini ya pada semua hubungan, antara orang tua dengan anak, antara teman dan sahabat ya. Jadi bukan cuma sebatas hubungan percintaan. Oke, jadi antara kita berdua juga bisa jadi Bisa toxic jadi relationship ya. kemungkinan besar dari ini toksiknya saya korbannya. Sabar. Oke, jadi kita coba ke definisinya kali ya Kak ya. Apa sih itu toxic parenting, dan seperti apa toxic parent? Oke, jadi kalau toxic parenting itu mengarah pada pola asuhnya. Tapi kalau toxic parents itu mengarah pada orang tuanya. Jadi yang namanya toxic parenting dari pengertian secara umum itu kan pola asuh yang beracun ya. Nah, racun di sini kita definisikan sebagai pola asuh yang diterapkan orang tua dalam membesarkan, dalam mendidik anaknya, tapi pola asuh yang kurang sehat, yang kurang baik, sehingga berisiko tinggi akan mengakibatkan gangguan pada perkembangan karakter anak. Sementara karakter anak itu kan sangat penting ya Mbak Rin, untuk dia menggapai cita-citanya, untuk dia menggapai kesuksesan yang dia inginkan, untuk dia menjadi bahagia gitu. Jadi orang tua yang toksik atau kita sebut dengan toxic parents ini seringkali melakukan hal-hal yang mungkin disadari, mungkin tidak disadari, yang secara kumulatif terus-menerus dilakukan, itu akan mengakibatkan dampak cukup besar pada anak. Dampak buruk ya, seperti itu. Apa sih ciri-cirinya nih Kak? Ciri-ciri toxic parents itu pada umumnya ada 7 ya. Yang pertama itu ada orang tua yang selalu terus-terusan mengungkit apa yang sudah dia lakukan untuk anak. Suka ngungkit-ngungkit gitu. Jadi kalau sudah berbuat satu kebaikan yang menurut dia sudah dia lakukan pada anak, kemudian anak tidak mengikuti apa yang dia mau pada suatu hari, itu akan diungkit. Kamu kecil dulu,
Papa mandiin, ya memang dong, gitu ya. Iya, hal-hal seperti itu. Yang menurut anak itu kan dari kacamata anak itu kan kewajiban orang tua gitu. Seperti misalnya ngasih makan, ngasih jajan, papa sudah belikan kamu sepatu yang mahal, nah misal seperti itu ya. Mama sudah kasih makan kamu, menyusui kamu, misalnya seperti itu. Nah itu kan kalau di kacamata anak itu kan adalah kewajiban orang tua yang kayaknya nggak pantas untuk diungkit-ungkit gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ciri-ciri yang kedua, suka menyalahkan anak. Jadi dan suka memberi kritikan yang tidak sehat gitu, kritikan yang terlalu keras. Jadi kalau misalnya anak melakukan satu kesalahan, itu kesalahannya dibesar-besarkan. Sementara ketika anak melakukan satu hal yang positif atau kebaikan, orang tua suka lupa untuk memuji, untuk memotivasi anak. Jadi orang tua yang sering menyalahkan apa-apa, kesalahan itu sering ditimpakan kepada anak, seperti itu. Suka mencari-cari kesalahan anaknya sendiri. Padahal mungkin untuk menutupi kelemahannya sebagai orang tua, kan seperti itu. Kemudian orang tua yang egois dan kurang berempati pada anak. Jadi orang tua yang lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada anak. Nah ini contoh sederhana nih, misalnya orang tua yang punya pekerjaan yang sangat padat ya, sehingga kadang-kadang mengorbankan kepentingan anak, misalnya menemani anak belajar, menemani anak atau mengantarkan anak ke sekolah atau ke tempat-tempat yang mungkin dia mau belajar kelompok misalnya ya, tapi karena orang tuanya lebih mementingkan pekerjaan atau kebutuhan pribadi, akhirnya kepentingan anak dikorbankan. Tapi pekerjaan itu kan nggak kebutuhan pribadi ya, kami. Misalnya ada orang tua yang memang dua-duanya ayah atau ibunya itu memang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan bersama. Iya, betul. Nah, itu gimana? Nah, tentunya kalau yang seperti ini, orang tua tetap harus ingat bahwa anak juga punya hak, punya kebutuhan untuk didampingi. Jadi artinya begini, orang tua itu harus bisa mengatur waktu gitu, sedapat mungkin bekerja sama dengan pasangan. Jadi harusnya ada kesepakatan di antara ayah dan ibu bagaimana supaya kebutuhan anak untuk pendampingan ini bisa dipenuhi secara bergantian. Dan kalau misalnya dalam beberapa kesempatan kita tidak bisa mendampingi anak, itu jangan dibiarkan terus-terusan gitu loh Mbak Rin. Jadi kalau misalnya ada 5 kali anak butuh kita, ya jangan 5-5-nya kosong gitu. Ketika anak butuh kita ada 5 kali gitu, paling tidak ya mungkin 2 kali kita bisa dampingi. Nah jadi ada sehingga anak tidak merasa terus-terusan ditinggal. Oke, jadi mereka tidak menyimpulkan sendiri, belum apa-apa, pasti ibu nggak bisa. Iya, pasti nah itu yang kita bisa. khawatirkan seperti itu. Jadi anak jadinya males gitu, males minta gitu ya, males ngomong karena apa sih nggak bisa. Tapi kalau misalnya tidak setiap kesempatan kita absen, nah anak kan masih bisa mengerti ya, dan tentunya harus beri penjelasan alasan kenapa kita nggak bisa. Kemudian orang tua yang, ini ciri keempat ya, orang tua yang gampang emosi ya, reaktif secara emosional terhadap anaknya. Jadi artinya begini, orang tua yang drama queen. Nah ini ya ceritanya yang drama queen. Jadi kalau misalnya tunggu. Ya. Tolong ya, jangan hanya drama queen. Mungkin ada juga yang drama king. Ya? Iya betul. Atau drama parent deh. drama banget gitu ya. Artinya begini, ada satu persoalan yang sebenarnya persoalan receh tapi dibesar-besarkan dan marahnya itu berlebihan gitu. Nah, ketika orang tua marah tidak bisa mengontrol atau mengendalikan amarahnya, nah ini yang seringkali berujung pada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ya kan, kekerasan secara fisik, ya kan, kekerasan secara psikologis, ya, membentak anak, memaki anak, verbal juga ya. Iya, jadi reaksi-reaksi emosional yang suka berlebihan nggak pada tempatnya. Nah, ketika misalnya menangisnya juga sepertinya suatu kesedihan, kekecewaan yang sangat-sangat mendalam, yang sangat melukai jiwa, padahal sebenarnya tidak seperti itu sekali gitu ya. Jadi reaksi emosionalnya membuat anak menjadi trauma. Ya. Kemudian orang tua yang, nah ini mungkin sering ya, suka ngontrol. Ya, kepo luar biasa, posesif banget gitu ya. Jadi semua itu diatur secara strict ya kan, anak-anak tidak boleh
memberikan alasan ya. Jadi orang tua harus tetap bisa kontrol ya kan, semuanya dipantau secara ketat ya, bahkan kalau misalnya ada drone gitu. Iya benar. Jadi waktu juga harus mungkin dari kacamata orang tua ini diharapkan untuk membangun kedisiplinan ya barangkali ya, orang tua yang suka mengontrol dan rasa khawatir yang anaknya nanti di luar bisa kenapa-kenapa, jadi semuanya harus bisa dikontrol. Tetapi dari kacamata anak ini membuat anak merasa kebebasannya merasa tidak bebas gitu ya, tidak bebas untuk beraktivitas, tidak bebas untuk berkreasi dan sebagainya, karena sampai isi kepalanya pun dikontrol oleh orang tuanya. Harus suka atau tidak, harus mau atau tidak gitu ya. Jadi harus ngikutin apa yang sudah diatur. Kemudian orang tua yang kurang menghargai apa yang telah dilakukan anak. Ini kembali sama seperti yang tadi di awal kita bilang ya, yang suka menyalahkan anak, suka mengkritik ya, tapi kurang menghargai gitu. Jadi ketika anak berbuat sesuatu yang baik, melakukan satu prestasi di sekolah, bagi orang tua itu mah biasa aja kali ya. Ya memang ya kamu ya memang harus seperti itu ya, memang harus ranking 1 gitu. Belum lagi yang comparing ya. Iya, suka membanding-bandingkan dan itu biasanya suka menuntut berlebihan. Terakhir. Baru juara 3, dulu ibu juara 1, kamu mah biasa aja. Iya, tapi yang paling parah itu membandingkan dengan anak lain. Ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan kecemburuan pada anak kan, gitu. Jadi 7 ciri ini jika semuanya ada pada diri kita, ya kemungkinan besar kita adalah toxic parents. Nah tapi kalau saya speechless. Cuma begini, saya rasa pasti semua orang tua pernah melakukan, mungkin semuanya pernah dilakukan atau barangkali 1-2 poin pernah dilakukan, tetapi sebenarnya kalau tidak dilakukan secara terus-menerus, tidak terlalu intens, mungkin hanya sekali-sekali ketika orang tua sadar dan langsung minta maaf, menjelaskan kepada anak kenapa orang tua seperti itu, mungkin itu tidak terlalu perlu dikhawatirkan ya. Tapi yang kita khawatirkan adalah jika yang saya sebutin tadi itu dilakukan setiap hari terus menerus ya, bahkan semakin lama semakin parah gitu levelnya. Nah ini yang barangkali bisa menjadi toksik bagi anak. Oke, saya merasa ada beberapa hal atau beberapa poin yang saya lakukan, tapi tidak sering. Mudah-mudahan saya tidak termasuk dalam toxic parent. Jadi kita biarkan dulu sahabat Sonora merenung. Ya, evaluasi dulu ya, introspeksi. Kita break dulu biar sahabat Sonora merenung, introspeksi. Bener nggak sih saya, jangan-jangan saya toxic parent nih. Oke, kita bakal balik sesaat lagi.